Di awal video ini, sebelum kita mulai memasuki perjalanan panjang tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa dengan ikhlas, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak berhenti, menarik napas perlahan, dan bertanya pada diri sendiri, sudah berapa lama Anda tidak benar-benar mendengarkan isi hati Anda? Kita sering sibuk, sering lelah, sering merasa berjalan seperti mesin. Karena itu, sebelum cerita ini mengalir jauh, saya harap Anda bisa menekan tombol like, menuliskan komentar, dan membagikan video ini. Bukan semata-mata untuk mendukung channel ini, tetapi supaya semakin banyak orang di luar sana, yang mungkin sedang tampak baik-baik saja padahal sedang berjuang hebat, bisa menemukan ruang tenang, ruang aman, dan ruang pulih, melalui cerita panjang yang akan kita jalani bersama. Komentar Anda bisa menjadi pelita bagi orang lain, dan like Anda bisa membantu cerita ini mengalir sampai pada mereka yang diam-diam membutuhkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mari kita mulai perjalanan ini. Cerita ini berawal dari seorang tokoh bernama Raka. Ia adalah seseorang yang tampak kuat, dewasa, dan selalu bisa diandalkan. Setiap hari ia menjalani rutinitasnya dengan disiplin. Bangun pagi, bekerja, membantu orang lain, mendengarkan keluh kesah teman-temannya, dan menjadi tempat pulang bagi keluarganya. Semua berjalan rapi, seperti dunia dibangun untuk orang-orang yang selalu siap bertanggung jawab. Namun di balik itu semua, jiwa Raka perlahan penuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia selesaikan. Bukan luka besar, bukan tragedi, tetapi kumpulan kecil dari hal-hal yang ia pendam dalam waktu lama. Raka adalah tipe orang yang selalu berkata, "Tidak apa-apa," bahkan ketika hatinya sedang tidak baik-baik saja. Terkadang, ia merasa lebih mudah menenangkan orang lain daripada menenangkan dirinya sendiri. Sejak kecil ia terbiasa menjadi penengah di keluarga, menjadi yang paling mengerti, menjadi yang paling cepat memaafkan. Ia tidak pernah benar-benar belajar mengekspresikan perasaan, hanya belajar untuk menerima dan mengikhlaskan. Namun ada suatu masa ketika ikhlas yang dipaksakan justru berubah menjadi beban yang berat bagi jiwa. Pada suatu malam, setelah hari yang terasa panjang dan melelahkan, Raka duduk di teras rumahnya. Angin berhembus pelan, tetapi ada rasa sesak yang justru semakin jelas. Ia merasa lelah tanpa tahu alasannya. Seperti ada ruang kosong yang tidak pernah ia isi, dan ada ruangan lain yang terlalu penuh sampai ia sesak. Ia tidak marah pada siapapun, tapi ia juga tidak sedang baik. Ia hanya jenuh. Jenuh pada rutinitas, jenuh pada peran yang selalu harus ia mainkan, jenuh pada dirinya yang jarang ia perhatikan. Di tengah kesunyian malam itu, ia teringat sebuah kalimat yang pernah ia baca. Kesehatan jiwa bukan tentang membuat semua luka hilang, tetapi tentang berdamai dengan apa yang ada. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi saat itu terasa begitu dalam. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman, bukan memahaminya. Ia menghapus, bukan memulihkan. Ia menutup, bukan mengobati. Raka mulai mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, membiarkan dirinya jujur. Ia duduk diam, merasakan segala hal yang muncul di pikirannya tanpa menolak. Ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyuruh dirinya untuk kuat. Ia hanya membiarkan dirinya menjadi manusia. Malam itu seperti awal dari sesuatu yang baru. Esoknya, ia mulai bangun lebih pelan. Tidak lagi terburu-buru mengejar segalanya. Ia mulai mencoba melihat apa yang ia rasakan setiap pagi. Kadang bahagia, kadang netral, kadang cemas tanpa alasan. Tetapi apapun yang ia rasakan, ia mencoba menerimanya. Ikhlas, bukan dipaksakan. Ikhlas, bukan dibuat-buat. Ikhlas, karena ia akhirnya paham bahwa perasaan bukan musuh, melainkan sinyal yang ingin menunjukkan jalan pulang. Hari-hari berikutnya, Raka mulai melatih dirinya untuk hidup lebih lembut kepada diri sendiri. Saat ia salah, ia tidak lagi menyalahkan diri dengan keras. Saat ia lelah, ia memberi waktu untuk istirahat. Saat ia kecewa, ia belajar memeluk dirinya sendiri penuh pengertian. Ia mulai paham bahwa cara terbaik menjaga kesehatan jiwa adalah dengan menjadi teman bagi diri sendiri.
Bukan penjaga yang keras, bukan hakim yang menghakimi, tetapi sahabat yang penuh pengertian. Raka juga mulai mempraktikkan satu hal sederhana, mengucap syukur untuk hal kecil. Saat ia minum kopi hangat, ia tersenyum. Saat ia berjalan di bawah matahari pagi, ia menarik napas panjang. Saat ia mendengar tawa orang lain, ia ikut merasakan kebahagiaannya. Syukur kecil itu perlahan menambal ruang yang kosong di dalam dirinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Namun perjalanan menjaga kesehatan jiwa tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana Raka merasa kembali jatuh, kembali lemah, kembali mempertanyakan segalanya. Tapi sekarang, ia menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menolak perasaan itu. Ia menerimanya apa adanya. Ia mengakui bahwa tidak setiap hari harus sempurna, dan tidak setiap perjalanan harus lurus. Justru di hari-hari yang berat itu, ia belajar lebih banyak tentang bagaimana mencintai dirinya sendiri dengan ikhlas. Ia juga belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa ia kontrol. Dahulu, ia selalu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Ia ingin semua orang bahagia, ingin semua masalah selesai, ingin selalu ada di tempat yang benar. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal yang bisa diperbaiki, ada yang hanya bisa diterima. Saat ia memahami batas kendalinya, beban itu perlahan berkurang. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, lebih ikhlas. Raka mulai membuat kebiasaan-kebiasaan kecil yang menyehatkan jiwanya. Ia menulis jurnal setiap pagi, bukan tentang rencana besar, tetapi tentang perasaannya sendiri. Ia berjalan kaki lebih sering, melihat sekitar tanpa terburu-buru. Ia berbicara jujur pada teman dekatnya tentang apa yang ia rasakan. Ia belajar berkata, "tidak," ketika ia lelah. Ia belajar berkata, "butuh bantuan," ketika ia sedang terpuruk. Semua itu adalah langkah sederhana, tetapi penuh arti. Lambat laun, Raka menyadari bahwa menjaga kesehatan jiwa dengan ikhlas bukanlah tentang menjadi bahagia setiap hari. Bukan tentang menghilangkan stres sepenuhnya. Bukan tentang hidup tanpa beban. Tetapi tentang menghadapi hidup dengan hati yang lapang, menerima diri apa adanya, dan mencintai setiap bagian dari perjalanan itu. Ia menyadari bahwa ikhlas adalah ruang paling lembut di dalam hati manusia. Dan kesehatan jiwa adalah bunga yang tumbuh di ruang ikhlas itu. Perjalanan Raka masih panjang. Ia masih belajar, masih berproses, masih tumbuh. Namun setiap langkah yang ia ambil kini lebih ringan, karena ia tidak lagi berjalan sambil membawa beban yang ia sembunyikan. Ia berjalan dengan hati yang lebih damai. Dan itu cukup. Cerita ini bukan hanya milik Raka. Ini mungkin adalah cerita Anda, cerita saya, cerita siapapun yang pernah merasa lelah tanpa sebab, merasa kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Dan di tengah dunia yang penuh tekanan ini, kita semua butuh belajar untuk menjaga jiwa kita dengan cara yang paling manusiawi, dengan ikhlas. Hari-hari berjalan, dan perjalanan batin Raka semakin kaya. Suatu sore ketika ia pulang dari tempat kerja, ia memutuskan untuk singgah di sebuah taman kecil dekat rumah. Taman itu sederhana, hanya dipenuhi bunga-bunga warna-warni dan bangku-bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Biasanya Raka hanya lewat, tidak pernah benar-benar duduk dan menikmati suasananya. Tapi hari itu berbeda. Ada dorongan lembut di dalam dirinya untuk berhenti sejenak dan membiarkan dunia berjalan tanpa dirinya selama beberapa menit. Ia duduk di bangku paling ujung, di bawah pohon yang rimbun. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Burung-burung kecil sesekali hinggap di ranting, lalu terbang kembali. Ada sesuatu yang menenangkan di sana. Seolah taman itu adalah ruang yang diciptakan khusus bagi mereka yang butuh diam. Untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa ia sudah lama tidak benar-benar merasakan keheningan. Ia terbiasa dengan suara notifikasi, suara orang, suara pekerjaan, suara dunia. Tetapi hening adalah sahabat lama yang ia lupakan. Dan dalam keheningan itu, ia mulai mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam, suara hatinya sendiri. Ia teringat pada seorang temannya, Sela,
yang pernah berkata bahwa kesepian dan ketenangan seringkali berada di batas yang sangat tipis. Kadang kita mengira diri kita kesepian, padahal yang kita butuhkan hanya ketenangan. Kadang kita merasa sibuk, padahal sebenarnya kita sedang melarikan diri dari diri sendiri. Raka mendengar kata-kata itu terngiang kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami sepenuhnya. Dalam ketenangan taman itu, Raka mulai menyadari betapa banyak beban yang selama ini ia pikul tanpa sengaja. Bukan karena dipaksa, tetapi karena ia terbiasa melakukannya. Ia memikul ekspektasi, memikul rasa takut, memikul kenangan yang ia pikir sudah selesai tapi masih tertinggal seperti serpihan kaca di sudut hati. Ia memikul semuanya sambil terus berjalan, tanpa tahu bahwa itu pelan-pelan merampas ketenangannya. Dan di taman itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar harus aku bawa terus? Ia terdiam, mencoba menjawab dengan jujur. Jawabannya tidak langsung datang. Ia hanya merasakan getaran halus di dadanya, seperti sinyal kecil bahwa ada hal-hal yang kini boleh ia lepaskan. Tidak harus hari ini, tidak harus sekaligus, tapi perlahan, seperti daun yang jatuh pada waktunya. Saat ia sedang larut dalam pikirannya, seorang kakek tua duduk di bangku sebelahnya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya lembut. Ia memegang tongkat kayu dan tersenyum pada Raka, senyum pelan yang seolah mengatakan bahwa dunia tidak selalu sekeras yang kita bayangkan. Menikmati sore? Tanya kakek itu dengan suara yang lembut. Raka mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa perlu duduk tenang. Kakek itu tertawa kecil. Terlalu banyak orang lupa duduk. Mereka hanya tahu berlari. Padahal kadang-kadang, justru saat duduk, kita menemukan arah baru. Ucapan sederhana itu menampar hati Raka tanpa terasa menyakitkan. Justru terasa seperti pelukan, seperti seseorang akhirnya mengerti tanpa perlu banyak penjelasan. Kakek itu kemudian bercerita tentang masa mudanya. Tentang bagaimana ia pernah bekerja begitu keras sampai lupa beristirahat. Tentang bagaimana ia pernah sakit karena terlalu banyak memendam. Tentang bagaimana hidup mengajarinya bahwa ikhlas bukan berarti menyerah, melainkan menerima hidup apa adanya tanpa memaksakan kehendak. Tahu apa yang membuat jiwa kita kuat? Tanya sang kakek. Bukan karena kita tidak pernah terluka, tapi karena kita tahu kapan harus berhenti menambah luka baru. Raka terpaku mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri dari sudut yang berbeda. Selama ini, ia terlalu berusaha agar tidak mengecewakan siapapun. Ia ingin semua orang bahagia, semua berjalan baik, semua berada dalam kendali. Tapi ia lupa bahwa dirinya juga pantas bahagia. Ia lupa bahwa dirinya juga pantas dipeluk, didengarkan, dihormati perasaannya. Kakek itu melanjutkan dengan suara pelan. Nak, hidup ini seperti menggenggam air. Makin kau genggam kuat, makin cepat air itu hilang. Tapi jika kau biarkan ia mengalir lembut, ia akan tetap tinggal di tanganmu. Raka tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi syarat makna. Ia mengangguk pelan, walaupun hatinya sedang bergemuruh. Ia sadar bahwa selama ini ia menggenggam terlalu banyak hal dengan terlalu kuat. Masa lalu, harapan, beban, rasa bersalah, kelelahan. Mungkin memang waktunya untuk melembutkan hati, melepaskan kontrol, dan membiarkan hidup mengalir lebih natural. Beberapa menit berikutnya mereka duduk tanpa berbicara. Tidak ada keharusan untuk berbicara. Tidak ada tekanan untuk mengisi keheningan. Dan justru di keheningan itu, Raka merasa lebih nyaman daripada percakapan apapun dalam beberapa bulan terakhir. Ketika kakek itu berdiri untuk pulang, ia menepuk bahu Raka pelan dan berkata, "Jangan lupa, Nak, hidup tidak meminta kita untuk sempurna. Hanya meminta kita untuk jujur pada diri sendiri." Kalimat itu menjadi suara yang membekas di pikiran Raka lama setelah kakek itu pergi. Ia duduk di taman hampir 1 jam, hanya merasakan angin sore, mendengar daun bergerak, dan membiarkan hatinya berbicara. Dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang mulai berubah. Bukan perubahan besar, tetapi langkah kecil menuju ketenangan yang ia butuhkan.
Sore itu menjadi titik balik. Bukan titik balik yang dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada air mata, tidak ada kejadian besar. Hanya seorang pria yang akhirnya belajar berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan mulai memahami bahwa ikhlas adalah pintu menuju kesehatan jiwa. Dan sejak hari itu, Raka mulai lebih sering menghampiri taman itu. Ia datang ketika ia bahagia, ketika ia lelah, ketika ia bingung, ketika ia ingin tenang. Taman itu menjadi ruang pulih, ruang aman, ruang sunyi yang justru penuh makna. Di taman itu, ia belajar bahwa diam pun bisa menjadi doa. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana angin selalu bergerak tanpa terlihat, bagaimana bunga tumbuh pelan tetapi pasti, bagaimana cahaya matahari menembus celah daun dan menciptakan pola-pola yang menenangkan di tanah. Hal-hal sederhana itu mengajarkan banyak hal, bahwa hidup tidak harus terburu-buru, bahwa kita bisa tumbuh tanpa suara, bahwa kita bisa bersinar tanpa menyilaukan. Raka mulai merasakan kedamaian yang tidak ia rasakan sejak lama. Ia tidak lagi terjaga di malam hari memikirkan hal-hal yang ia tidak bisa kendalikan. Ia tidak lagi memaksa dirinya menjadi sempurna. Ia mulai menerima bahwa menjadi manusia berarti memiliki batas. Dan batas itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kita nyata. Beberapa hari setelah pertemuan di taman itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, meski belum sepenuhnya lepas dari beban yang ia pikul selama bertahun-tahun. Namun ada ruang baru yang tercipta, ruang yang selama ini tertutup oleh kelelahan emosional yang tidak pernah ia akui. Ruang itu membuat ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Raka kembali duduk di depan jendela kamarnya. Lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan memberi suasana syahdu. Udara malam masuk perlahan melalui celah kecil jendela, membawa aroma lembut yang menenangkan. Raka memandang keluar, seolah melihat ke arah masa depannya sendiri. Dalam keheningan itu, ia mulai memikirkan hubungan-hubungan di hidupnya, orang-orang yang hadir, yang pergi, dan yang masih bertahan. Ia memikirkan keluarganya, terutama ibunya yang selalu terlihat kuat. Semasa kecil, Raka sering melihat ibunya memendam perasaan agar keluarga tetap baik-baik saja. Mungkin itu sebabnya ia tumbuh dengan pola yang sama, menahan, menerima, mengalah, dan terus berjalan tanpa pernah benar-benar berhenti. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ibunya juga pernah merasa seperti dirinya? Pernahkah ibunya merasa ingin istirahat dari peran yang selalu harus dijalankan? Pernahkah ibunya merasa rapuh namun tetap tersenyum agar semua terlihat baik? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Ia merasakan ketulusan yang selama ini tidak ia pahami sepenuhnya. Mungkin memang kita belajar ikhlas dari orang-orang yang paling jarang mengungkapkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk pulang menjenguk ibunya. Sudah lama ia tidak benar-benar duduk dan berbicara dari hati ke hati. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan senyum hangat yang sudah sangat familiar. Rumah itu masih sama, aroma masakan juga sama, suasana juga sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, Raka datang dengan hati yang lebih terbuka. Ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh panas yang ibunya buatkan. Mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, sampai akhirnya ibunya bertanya, "Kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang berubah?" Raka terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti menggeser pintu kecil dalam hatinya. Ia tersenyum perlahan, lalu menjawab, "Aku sedang belajar menerima hidup, Bu. Belajar ikhlas, tapi yang benar-benar ikhlas, bukan yang aku paksakan." Ibunya menatapnya lama, lalu menghela napas. Ibu senang mendengarnya. Soalnya, ibu tahu kamu sering memendam banyak hal. Kamu baik, tapi terlalu baik kadang membuatmu lupa merawat diri sendiri. Raka merasa tersentuh. Kata-kata sederhana itu datang dari seseorang yang selama ini menjadi teladan dalam hidupnya. Ia mengangguk pelan. "Aku baru sadar kalau selama ini aku banyak menahan. Bu, aku ingin kuat, tapi aku tidak tahu caranya merawat diriku sendiri."
Ibunya tersenyum, kali ini lebih lembut. Menjadi kuat itu bukan soal tidak menangis, Nak. Menjadi kuat itu ketika kamu tahu bahwa kamu rapuh namun tetap memilih bangkit. Percakapan itu membuka banyak hal dalam diri Raka. Ia mulai memahami bahwa bahkan orang yang paling ia kagumi pun melewati masa-masa berat, yang mungkin tidak pernah terlihat. Ia juga mulai sadar bahwa menerima kelemahan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh. Malam itu, saat ia pulang, ia merasakan kedekatan baru dengan ibunya. Bukan hanya sebagai anak dan orang tua, tetapi sebagai dua jiwa yang sama-sama sedang belajar menerima hidup. Beberapa minggu kemudian, perjalanan batin Raka kembali diuji ketika pekerjaannya mulai menumpuk. Tekanan dari kantor meningkat, tenggat waktu semakin dekat, dan beberapa rekan kerja mulai bersikap tidak kooperatif. Jika ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, mungkin Raka akan tenggelam dalam stres dan merasa semuanya adalah tanggung jawabnya. Ia akan memaksakan diri, bekerja tanpa henti, dan membiarkan kesehatan jiwanya terkuras. Tapi kali ini berbeda. Ia mulai menerapkan apa yang ia pelajari, menerima kenyataan tanpa memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Ia membuat daftar prioritas, mengerjakan yang ia mampu, dan tidak lagi mengorbankan waktu istirahatnya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Ia juga mulai belajar berkomunikasi lebih jujur kepada timnya. Ia tidak berusaha menanggung semuanya sendirian. Meski begitu, ada satu hari di mana semuanya terasa terlalu berat. Pekerjaan menumpuk, komunikasi dengan rekan kerja tidak lancar, dan kepala Raka terasa penuh. Saat itu ia tidak marah, tetapi ia merasa jenuh. Seperti ada kabut di dalam pikirannya. Ia memutuskan untuk keluar dari ruangan, berjalan keluar kantor, dan duduk di bawah pohon besar yang berada di halaman depan. Ia menarik napas beberapa kali. Pelan, dalam, panjang. Saat itu, ia membiarkan dirinya untuk jujur, "Aku lelah." Mengakui itu membuatnya merasa sedikit lebih lega. Ia tidak memaksa diri untuk terlihat baik. Ia tidak melawan perasaan itu. Ia hanya menerimanya. Dalam momen itu, ia teringat gurauan kakek dari taman beberapa waktu lalu. Saat duduk, kita menemukan arah baru. Dan benar saja, beberapa menit dalam diam itu memberikan ruang bagi pikirannya untuk kembali jernih. Ia tidak mendapatkan solusi besar, tetapi ia mendapatkan ketenangan untuk melanjutkan sisa hari. Malamnya, ketika ia sampai di rumah, ia kembali menulis di jurnalnya. Tulisan-tulisannya semakin panjang. Ia mulai menceritakan perasaannya tanpa filter, tentang kelelahan, tentang harapan, tentang rasa syukur kecil yang ia temukan hari itu. Dan semakin ia menulis, ia semakin memahami dirinya. Ia mulai menyadari satu hal penting. Perjalanan menjaga kesehatan jiwa bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang memberi diri kita ruang untuk bernapas di tengah masalah itu. Memberi diri kita izin untuk tidak baik-baik saja. Memberi diri kita hak untuk bersandar, untuk beristirahat, untuk memeluk diri sendiri. Hari berganti hari, dan perubahan dalam diri Raka semakin terlihat. Teman-temannya mulai memperhatikan bahwa ia lebih tenang, lebih sabar, lebih lembut dalam berbicara. Ia tidak lagi meledak ketika stres, tidak lagi panik menghadapi tekanan, dan tidak lagi merasa harus mengontrol segala hal. Semua terasa lebih mengalir. Bahkan cara ia memandang masa lalu pun berubah. Ia mulai melihat bahwa tidak semua luka harus hilang untuk kita bisa bahagia. Ada luka yang cukup diterima. Ada luka yang cukup dipahami. Ada luka yang cukup dijadikan pelajaran. Dan ketika kita ikhlas menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan, luka itu tidak lagi terasa tajam. Ia berubah menjadi sesuatu yang membentuk karakter kita. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan Raka melanjutkan ritmenya seperti biasa, namun ia sudah bukan lagi pribadi yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih lembut, lebih peka, dan lebih siap menerima berbagai kejutan hidup. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, ketenangan tidak selalu berjalan lurus. Terkadang ada gelombang yang kembali menghampiri, menguji sejauh mana seseorang memahami arti ikhlas yang sebenarnya. Suatu hari,
Raka menerima kabar yang mengguncangkan dirinya. Seorang sahabat dekatnya sejak kuliah, Yanuar, mengalami kegagalan besar dalam bisnisnya. Bisnis yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarganya tiba-tiba runtuh karena kesalahan rekan kerja yang ia percayai. Raka yang mendengar kabar itu langsung datang ke rumah Yanuar. Ia menemukan sahabatnya itu duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, wajah pucat, dan tangan gemetar. Raka duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Dalam momen seperti itu, kata-kata seringkali tidak membantu. Yang dibutuhkan adalah kehadiran. Dan kehadiran yang tulus adalah bentuk ikhlas yang jarang disadari orang. Setelah beberapa menit, Yanuar akhirnya bicara dengan suara serak. "Aku rasa hidupku hancur, Rak. Semua yang aku bangun bertahun-tahun, hilang gitu saja." Raka mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Ia tahu bahwa kadang seseorang hanya ingin didengar, bukan diberi solusi. Yanuar melanjutkan, "Aku marah, tapi juga lelah. Rasanya semua ini tidak adil." Raka mengangguk pelan. "Aku tidak bisa membayangkan seberat apa yang kamu rasakan. Tapi aku di sini. Kamu tidak sendiri." Ucapan sederhana itu membuat Yanuar menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa suara. Tangis yang ditahan terlalu lama akhirnya menemukan jalan keluarnya. Raka tidak berusaha menenangkannya, karena ia tahu tangisan itu perlu dikeluarkan. Kadang, yang paling menyembuhkan adalah membiarkan diri kita rapuh. Setelah tangisan itu mereda, Yanuar menatap Raka dan berkata, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya." Raka tersenyum lembut. "Kamu tidak harus tahu sekarang. Mulai pelan-pelan. Mulai dari menerima dulu bahwa kamu sedang terluka." Yanuar terdiam. Kata, "menerima," terasa berat baginya, tapi juga melegakan. Ia selalu berusaha kuat, berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Namun baru kali itu ia sadar bahwa menerima kenyataan dan meminta bantuan bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses bangkit. Malam itu, ketika Raka pulang, ia merasa ada hal baru yang ia pelajari. Ikhlas bukan hanya tentang menerima hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri, tetapi juga tentang menerima bahwa orang lain yang kita sayangi pun akan melewati masa-masa sulit. Dan peran kita bukan untuk memperbaiki hidup mereka, melainkan menemani mereka menjalani prosesnya. Setelah beberapa hari, Yanuar mulai membaik. Ia perlahan dapat kembali berbicara tentang masa depannya. Raka tetap mendampinginya, memberi semangat tanpa memaksakan. Dan dari situ, hubungan pertemanan mereka menjadi jauh lebih dalam. Ada rasa saling percaya dan saling memahami yang tidak pernah ada sebelumnya. Pada saat yang sama, Raka mulai kembali fokus pada dirinya. Ia kembali rutin ke taman tempat ia bertemu kakek tua beberapa waktu lalu. Taman itu kini menjadi tempat istimewa baginya. Suatu sore, ketika Raka duduk di bangku yang sama, ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu yang bermain dengan anaknya, seorang remaja yang sedang membaca buku, dua orang yang berjalan sambil berbicara pelan. Ia menyadari bahwa setiap orang membawa cerita masing-masing. Setiap senyuman menyimpan pergulatan, setiap langkah menyimpan ketakutan, dan setiap tatapan menyimpan harapan diam-diam. Kita benar-benar tidak pernah tahu apa yang orang lain perjuangkan. Dan kesadaran itu membuat hati Raka menjadi lebih lembut. Dalam keheningan itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Raka menutup mata dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hadir di momen itu. Tidak memikirkan masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan. Ia hanya ada. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Raka mulai merasakan perubahan lain dalam hidupnya. Ia mulai tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan merasa lebih mudah tersenyum tanpa alasan. Ia mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu sering ia lewatkan. Aroma kopi di pagi hari, suara hujan di malam hari, cahaya matahari yang masuk melalui jendela, bahkan langkah kaki yang pelan ketika ia berjalan ke kantor. Semakin ia menjalani hari-harinya dengan ikhlas,
Semakin ia menyadari bahwa kesehatan jiwa bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan panjang yang tidak pernah selesai. Ada hari baik, ada hari buruk, ada hari yang membuat kita ingin menyerah. Tetapi perjalanan itu terus mengajarkan kita sesuatu, bahwa menerima diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kita beri pada jiwa kita. Suatu malam, Raka duduk kembali di jendela kamarnya. Ia memandang langit yang gelap, namun dihiasi bintang-bintang kecil. Di sela-sela keheningan itu, ia teringat masa lalunya, kesalahan yang pernah ia buat, keputusan yang pernah ia sesali, harapan yang tidak pernah terwujud. Tetapi kali ini, saat mengingat semuanya, ia tidak lagi merasa sedih atau terbebani. Ia hanya merasa damai. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat bermakna. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menghargai usahanya sendiri. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, termasuk luka dan kegagalannya, adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih utuh. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menulis kalimat yang menjadi titik penting dalam jurnalnya. Ikhlas bukan tentang melepas, tetapi tentang melonggarkan genggaman. Hidup tetap berjalan, tapi hati tidak lagi menahan terlalu kuat. Dalam perjalanan panjang memahami kesehatan jiwa, kita sering lupa bahwa jiwa kita juga membutuhkan rasa aman untuk sekadar bernafas. Betapa banyak orang yang terlihat kuat di luar, namun di dalam dirinya menyimpan kegelisahan yang tak pernah diceritakan. Dan di momen-momen seperti ini, ikhlas menjadi satu-satunya pintu keluar yang paling lembut, paling manusiawi, dan paling membebaskan. Ketika seseorang mulai belajar menerima bahwa hidup tidak selalu mulus, dia berhenti menyalahkan dirinya. Ia mulai menyadari bahwa setiap rasa sakit, setiap beban, setiap pengalaman pahit, bukanlah tanda bahwa dirinya gagal, melainkan tanda bahwa dirinya sedang berkembang. Proses inilah yang seringkali paling sulit kita terima. Kita ingin sembuh cepat, ingin bahagia sekarang, ingin semuanya selesai tanpa perlu melewati rasa perih. Tapi jiwa tidak bekerja seperti itu. Jiwa tumbuh melalui pengalaman, bukan pelarian. Ada sebuah cerita tentang seorang pria tua yang hidup sederhana di pinggiran desa. Setiap hari ia merawat kebunnya dengan tenang, meski dulu ia pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Banyak orang kagum pada ketenangan wajahnya, tenang seperti air yang tidak terusik angin. Suatu hari seorang anak muda bertanya padanya, "Bagaimana caranya Anda tetap tenang seperti ini, padahal hidup Anda tidak selalu mudah?" Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak selalu tenang. Dulu aku sering marah, sering kecewa, sering menangis. Tapi kemudian aku sadar, tidak ada satupun kejadian yang benar-benar mau menyakitiku. Segalanya hanya mengajariku. Saat aku berhenti melawan apa yang sudah terjadi dan mulai menerima, disitulah aku menemukan kedamaian." Anak muda itu terdiam lama. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan berasal dari tak adanya masalah, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengan keadaan. Dan itulah inti dari menjaga kesehatan jiwa dengan ikhlas, kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan kekurangan kita, dengan masa lalu kita, bahkan dengan harapan yang tak semua bisa terwujud. Namun, ikhlas tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh dari latihan-latihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Seperti memaafkan diri sendiri ketika kita tidak produktif. Memberi ruang pada diri untuk istirahat ketika pikiran mulai penat. Belajar berkata, "tidak" pada hal-hal yang melelahkan batin. Mengurangi beban dengan cara mengikhlaskan apa yang memang sudah tidak bisa dipertahankan. Dan pada akhirnya, kita belajar melepaskan harapan yang tak lagi sehat. Harapan yang tak kunjung selesai justru menjadi beban yang mengikat kita pada masa lalu. Padahal hidup terus berjalan, waktu terus bergerak, dan jiwa kita butuh terus tumbuh. Kadang kita harus menerima bahwa beberapa orang datang hanya untuk menjadi pelajaran, bukan rumah. Beberapa luka hadir untuk menguatkan, bukan menghancurkan. Dan beberapa kegagalan hadir bukan untuk menyeret kita mundur, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih baik. Ketika kita ikhlas menerima semua itu,
kesehatan jiwa kita mulai membaik sedikit demi sedikit. Kita lebih mudah tidur, lebih ringan bernapas, lebih mudah tersenyum tanpa alasan, dan lebih sering merasa cukup. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa kesehatan jiwa bukan tentang tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, atau tidak pernah gagal. Justru kesehatan jiwa tumbuh dari kemampuan kita untuk bangkit setiap kali jatuh, meskipun perlahan. Dari kemampuan kita untuk tetap melangkah, walau terseret. Dari kemampuan kita untuk tetap percaya bahwa hidup masih menyimpan kebaikan, meski hari ini terasa berat. Dan dalam perjalanan ini, jangan lupa bersyukur. Bersyukur bukan berarti memaksa diri untuk terlihat bahagia. Bersyukur adalah kemampuan melihat bahwa hidup kita masih punya banyak hal baik, meski tidak sempurna. Bersyukur membuat kita lebih lapang. Bersyukur membuat kita lebih kuat. Bersyukur membuka jalan bagi keikhlasan yang lebih dalam. Setiap hari, ambillah satu momen untuk sekadar menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa." Dan kalimat sederhana ini akan menjadi pengingat bahwa kita manusia. Kita punya batas. Kita tidak harus sempurna. Kita hanya perlu terus berproses. Di penghujung perjalanan panjang menjaga kesehatan jiwa, kita akan sadar bahwa hidup ini sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Yang membuatnya rumit adalah cara kita memaknai setiap peristiwa. Ketika kita belajar memaknai segala sesuatu dengan lapang, dengan lembut, dengan ikhlas, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk tinggal di dalam diri kita. Dan kedamaian adalah fondasi utama dari kesehatan jiwa. Terima kasih telah mendengarkan cerita dan perenungan panjang ini. Semoga apa yang Anda dengarkan hari ini bisa membawa ketenangan baru dalam hati Anda. Semoga Anda pulang dengan jiwa yang lebih ringan, pikiran yang lebih luas, dan hati yang lebih ikhlas. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengingatkan kembali, jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hati Anda. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan. Interaksi kecil dari Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan manfaat yang sama. Jaga hati Anda, jaga jiwa Anda, dan izinkan diri Anda hidup lebih ringan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu dalam kedamaian.